Shalom teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di minggu pertama bulan April bersama dengan Kania dan Kawasti. kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Ayo adik-adik, duduk yang manis. Kita angkat satu pujian yang berkata, yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami, baik kami yang menyaksikan secara online maupun offline. Tuhan Yesus memberkati, beri kami sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Yeay. Sebelum kita kembali memuji Tuhan, mari kita tepuk semangat dulu Kak Wasti. Yang versi pramuka atau versi semangat? Versi semangat dulu kan dia. Tepuk semangat. Semangat. Yes, ya. Sesuai dengan tema kita di bulan ini, yaitu waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, di dalam setiap langkah hidup kita, baik dalam susah maupun senang, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, mari kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, masih semangat? Masih Kak Wasti. Oke, kalau gitu kalau masih semangat, Kak Wasti dan Kania ajak adik-adik supaya kita tepuk semangat versi pramuka Kania. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya masih tetap berdiri adik-adik. Kita nyanyikan satu pujian lagi. Apa Kania? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Oke. Semuanya tepuk tangan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu.
Baik, adik-adik, kita akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. karena sudah memimpin kami dari awal puji-pujian sampai pada penghabisannya. Sekarang kami siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Memberkati firman yang akan kami dengar. Tuhan tolong kami agar firman yang kami dengarkan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati kakak-kakak yang akan bercerita, memberkati kami semua yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi hari ini kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik, di minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang waktu bersama Tuhan Yesus. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menentukan prioritas utama kita atau hal yang paling penting untuk kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita akan belajar dari Maria dan Marta. Keduanya merupakan sahabat dari Tuhan Yesus. Namun, ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumah mereka menentukan pilihan yang berbeda. Nah, adik-adik, kita akan lihat apa yang dilakukan Maria saat itu ketika Tuhan Yesus ada di rumah mereka. Firman Tuhan mengatakan, Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan. Sedangkan
yang dilakukan oleh Marta adalah Marta sibuk untuk menyediakan makanan, minuman untuk menjamu Tuhan Yesus di rumahnya. Nah, adik-adik, apakah kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa melayani orang lain atau berbuat baik kepada orang lain itu adalah hal yang tidak penting? Tentu tidak, adik-adik. Ketika kita melayani di waktu yang tepat itu tidak salah, karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani. Dan firman Tuhan juga berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati atau tidak ada gunanya, seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Dan adik-adik, seperti yang Kak Anggun bilang tadi, bahwa melayani ketika di waktu yang tepat itu tidak salah. Tapi dari kisah ini kita belajar bagaimana kita menentukan prioritas utama kita, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan ini merupakan hal yang paling utama. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan. Adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada Marta bahwa Marta begitu khawatir dan kesal dengan segala hal tentang makanan atau minuman yang perlu dipersiapkan untuk menjamu Tuhan Yesus. Dan persiapan yang Marta lakukan itu benar-benar menyita banyak waktu, sehingga Marta tidak punya waktu untuk duduk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 40 di situ dikatakan bahwa Marta menganggap apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah sesuatu yang salah. Duduk di bawah kaki Tuhan Yesus itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan menyediakan makanan atau minuman bagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah Tuhan Yesus setuju dengan pendapat Marta? Tentu tidak, adik-adik. Tuhan Yesus menginginkan Marta sebenarnya duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan, dibandingkan Marta sibuk untuk mempersiapkan makanan dan minuman. Pada kenyataannya, adik-adik, Marta sibuk bekerja menyediakan makanan dan minuman untuk Tuhan Yesus. Mungkin Marta berpikir dia bisa melakukan keduanya, yaitu mendengarkan sambil dia bekerja. Adik-adik, pernahkah adik-adik mendengarkan seseorang berbicara kepada kita dan kita melakukan sesuatu yang lain? Apakah perkataan orang tersebut bisa kita dengarkan dengan baik dan kita memahami apa yang dibicarakan? Tentu tidak, adik-adik. Sama seperti yang dilakukan oleh Marta. Pasti Marta tidak bisa mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Marta tidak bisa meresap setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Berbeda dengan Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan. Pasti Maria meresapi setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan pasti tertanam dengan baik di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa Maria telah memilih yang terbaik dan itu tidak akan bisa diambil daripadanya. Nah, adik-adik, di zaman Alkitab, seorang murid duduk di bawah kaki gurunya. Duduk adalah sikap yang menunjukkan kesetiaan, sikap menghormati, dan mau untuk belajar. Nah, adik-adik,
Maukah kita memiliki sikap seorang murid yang benar seperti Maria? Maukah kita membiarkan Tuhan berbicara di dalam hati kita? Maukah kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama kita di atas segala kegiatan yang kita lakukan setiap hari? Firman Tuhan berkata di dalam Matius 24 ayat 35 bahwa segala hal di dunia ini akan lenyap, akan berlalu, tetapi setiap perkataan Tuhan kekal selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Firman yang mengajarkan kami agar kami bisa menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus. Karena ketika kami menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus, kami dipenuhi oleh kebenaran dan kekuatan yang dari Tuhan Yesus, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kabar gembira buat adik-adik semua. Superbook Indonesia mengadakan tantangan Super Paskah. Apa itu ya tantangan Super Paskah? Super Paskah adalah sebuah kegerakan dari Superbook agar berani bersaksi dan menyatakan kasih Tuhan kepada sesamanya dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Kenapa ya anak sekolah minggu harus ikut? Supaya adik-adik sekolah minggu bersama kakak-kakak melakukan pemuritan agar semakin mengenal siapa Tuhan Yesus, dan bonusnya mereka yang melakukannya akan diperlengkapi dengan skill bercerita serta semakin percaya diri. Apa ya yang akan anak-anak sekolah minggu lakukan? Adik-adik akan menceritakan tentang firman Tuhan dengan menggunakan buku cerita Yesus Sahabatku dan menceritakannya di sekolah minggu serta mengupload video dan bercerita di sosial media. Adik-adik, bagaimana cara mengikuti tantangan Super Paskah ini? Pertama, daftarkan dirimu lewat kakak guru sekolah minggu. Kedua, isilah data-data adik-adik dengan bantuan kakak sekolah minggu. Ketiga, adik-adik akan mendownload buku cerita Yesus Sahabatku. Keempat, adik-adik akan dilatih oleh kakak guru sekolah minggu untuk bisa bercerita kepada sesamamu. Kelima, guru sekolah minggu akan membuat rekaman video sekolah minggu saat adik-adik bercerita dan menguploadnya di sosmed. Keenam, adik-adik mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada sesama. Yang ketujuh, akan ada hadiah spesial buat adik-adik yang paling inspiratif dalam bercerita. Kapan adik-adik bisa memulainya? Segera daftarkan kepada kakak guru sekolah minggumu untuk ikut tantangan Super Paskah ini. Tantangan ini akan berakhir sampai tanggal 29 April 2022. Tanggal 13 Mei 2022 akan ada spesial event dari Superbook Indonesia. Jangan lupa daftarkan dirimu segera ya. Pasti akan seru dan spesial. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.